Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu buah video yang cukup menarik, bahkan sangat menarik untuk kita sajikan untuk kaum muslimin dimanapun berada. Apakah itu dari kalangan Salafi, apakah Muhammadiyah, apakah MTA, apakah Jamaah Tabligh, terlebih dari Nahdlatul Ulama, ya. Nah, satu video ini sangat luar biasa, menginspirasi kita, dan untuk para pembenci dakwah salaf, ini tolong siapkan hatinya, siapkan hati yang baik untuk bisa menerima segala kebaikan yang ada di dakwah salafi yang disebut dengan Wahabi. Karena memang ini berita luar biasa ini datang dari kalangan Salafi Wahabi. Langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sebuah kebanggaan Ustaz Ana selama ini datengin teman-teman ya dalam rangka bangun markas hijrah ini. Langkah pertama dulu pembebasan lahan 4,8 hektar itu waktu itu membutuhkan uang 17,9 dan alhamdulillah nggak sampai setahun udah lebih kurang 10 bulan. 10 bulan ya. Ini menunjukkan bagaimana semangat umat Islam ya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal. Dan setelah itu ada proses kedua, yaitu pemasangan tiang pancang yang mungkin para jamaah nanti bisa melihat ya. Tiang pancang itu udah dipasang semua dengan jumlah. Masjid sudah terpasang semua, tinggal sekarang asrama. Oke. Yang masjid udah selesai semua. Masjid sudah selesai semua. Masya Allah. Dan masjid ini jamaah satu lantai insya Allah 9.000 meter persegi ya. Dan insya Allah akan cukup satu lantai itu 5.000 orang-orang sholat saya. Nah. 5.000. Jadi kira-kira cukup untuk 10.000 orang. Mungkin kita berpikir, kira-kira siapa yang akan ngisi masjid ini? Masya Allah, luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pembebasan tanah seluas 4,8 hektar untuk pembangunan Markas Sunnah Al-Hijrah Nusantara ini membutuhkan dana 17,9 miliar. Dan itu terpenuhi hanya dalam waktu 10 bulan. Tentu ini keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian di tempat tersebut akan dibangun sebuah masjid dengan luas 9.000 meter persegi, 2 lantai. Dan satu lantainya dapat menampung 5.000 jamaah. Artinya 10.000 jamaah, 10.000 kaum muslimin yang akan siap ditampung di Masjid Markas Sunnah Al-Hijrah Nusantara ini. Sangat luar biasa. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah ketika bertanya siapa yang nantinya akan mengisi masjid ini dengan kapasitas yang sangat luar biasa. Akan tetapi kita melihat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mereka hijrah ke dakwah sunnah ini, mereka adalah orang-orang yang semangat memakmurkan masjid. Tidak seperti masjid-masjid yang lain yang mereka klaim bahwasanya mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah yang sejati. Akan tetapi masjid mereka banyak yang sepi. Akan tetapi kita lihat ketika orang sudah berhijrah ke manhaj salaf, ke dakwah sunnah, mereka bersemangat untuk memakmurkan masjid, terutama dengan sholat 5 waktu. Setiap kita lihat masjid yang ramai dengan ibadah, terutama sholat 5 waktu, maka dapat kita pastikan mereka adalah orang-orang terutama yang belajar Al-Quran dan Sunnah, belajar agama Islam yang benar dan baik sesuai dengan manhaj para salafus soleh. Dan tentu itu adalah dakwah yang disebut sebagai Salafi Wahabi. Di sekitar masjid ini akan dibangun asrama-asrama buat para santri yang akan memberikan kemudahan bagi mereka, di mana nanti akan memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk belajar di sini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Mungkin sebagian kita tidak punya kemampuan itu. Sebagian kita punya kelebihan harta. Sebagian kita punya kelebihan tenaga dan energi. Dan ana rasa ini menjadi salah satu tempat pilihan ya. Ketika kita hendak berinfak, kita harus mikir ya. Kira-kira kalau ana taruh uang di sana, jadi apa nantinya? Harapan ana insyaallah Markas Sunnah Nusantara ini, Al-Hijrah ini, menjadi tempat yang
akan memberikan kontribusi besar kepada umat Islam, khususnya mendidik mereka, mengkader mereka agar pulang menjadi penyampai agama Allah ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta, dan rasanya antum sudah bisa buktikan dalam kehidupan kita berapa banyak uang yang kita keluarkan dan ternyata Allah terus memberikan tambahan. Dan insya Allah harapannya tempat ini dibangun dengan keikhlasan. Dan tadi anak ngobrol sama Ustaz Maududi, berapa banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. 17 miliar yang mungkin dalam bayangan sebagian orang, siapa yang akan nyumbang itu Ustaz ya? Ternyata 10 bulan selesai. Dan ketika pasang tiang pancang, untuk berapa? Di anggaran 21 miliar. Dan terpenuhi itu Ustaz. Sepenuhnya alhamdulillah. Dan Masya Allah. Dan insya Allah masjid ini akan sudah dipakai tahun depan Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Target Januari, kalau tidak berarti mundur 1 bulan. Tapi target itu Januari. Januari insya Allah. Insya Allah. Akan dipakai buat sekolah, di mana santri-santri akan mulai diterima. Dan insya Allah ya pahala sebenarnya ketika orang itu berinfak langsung dapat Ustaz ya. Tapi ketika Begitu santri sudah datang, insya Allah akan bertambah berlipat ganda. Masya Allah. Ana berharap kita semua punya andil di tempat ini, ya semampu kita. Anfiq yunfiqillah alaik. Berinfaklah, Allah pasti memberikan kepadamu yang lebih baik. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Begitu banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk pembangunan markas sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Pembebasan tanah 4,8 hektar yang membutuhkan dana 17,9 miliar selesai di dalam waktu 10 bulan. Kemudian kebutuhan untuk tiang pancang masjidnya saja 21 miliar dan selesai dalam waktu 10 bulan juga. Itu sangat luar biasa. Mungkin itu bisa dikatakan sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia. Itulah yang pantas dikatakan sebagai bentuk karomah. Keutamaan mereka para pengelola markas sunnah Al-Hijrah Nusantara. Keberkahan mereka karena mereka mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak ini. Mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kemurnian agama Islam. Mereka menjauhkan umat ini dari segala bentuk kesyirikan, kebid'ahan, dan dari berbagai bentuk kemaksiatan. Kemudian memang kita tidak melihat semangat yang luar biasa di dalam menolong agama Allah ini kecuali datang dari mereka orang-orang yang beragama meniti jalan para salafus soleh. Yang mereka mencontoh para salafus soleh di dalam cara beragama. Kalaulah melihat mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, infak mereka untuk kepentingan agama Allah ini sangat luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika membebaskan sahabat Bilal bin Rabah. Kemudian Umar bin Khattab yang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk kepentingan agama Islam. Utsman bin Affan yang ketika terjadi perang Tabuk, beliau menyumbangkan 300 ekor unta. Belum lagi sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Cerita-cerita dari para sahabat inilah yang memacu semangat mereka kaum muslimin untuk berinfak. Mengejar keutamaan-keutamaan orang-orang yang berinfak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Mereka yang mengikuti dakwah sunnah, mempelajari agama dengan manhaj para salafus soleh. Bukan cerita-cerita khurafat yang memacu semangat mereka. Cerita-cerita khurafat yang banyak didakwahkan oleh para penceramah-penceramah yang menyimpang dari manhaj yang hak. Apa yang bisa dicontoh dari cerita-cerita khurafat para wali yang dikatakan bisa terbang menembus langit, bisa membaca surat Yasin 90.000 kali sekali duduk, bisa mengkhatamkan Al-Quran 360.000 kali di dalam satu hari. Itu semua cerita-cerita khurafat yang tidak bermanfaat sama sekali bagi kaum muslimin. Berbeda dengan cerita-cerita para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merekalah sebaik-baik contoh bagi kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan pembangunan markas sunnah Al-Hijrah Nusantara dan kemudian memberkahi
dari semua sisi kehidupan para pengurusnya di sana. Dan semoga sekecil apapun infak yang kita berikan akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dana puluhan miliar tersebut sebagian terkumpul dari infak-infak yang bernilai kecil di sisi manusia. 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 dan sebagainya. Semangatlah untuk menolong agama Allah, dan biarlah kita dan Allah yang mengetahui besaran infak kita. Yakinlah akan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Dan yakinlah akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Dan barang apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan lagi Maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.